Bagaimana kabarnya ini setelah pulang dari Bareskrim? Ini udah di Riau lagi berarti ya? Sudah, Salam. Ketua DPP Kamtipmas ini, ya, apa harapan Bapak? ya harapan kita mohon segera berteman dengan orang yang sedang dicari polisi ya, jadi buronan polisi itu stop ya. Kamtipmas akan bersurat dengan Pak Presiden dan terutama juga Kementerian Infocom supaya apa? YouTube yang orang-orang yang bercokol di Zoom-nya Zhang ini bisa dikatakan sebagai simpatisan terhadap buronan negara ini. Kalau ada yang bilang MKC itu hanya diduitin, menjadikan komoditi untuk jualan ataupun mengumpulkan uang atau mencari uang, ya ini terbukti kan. Apalagi saya dengar Saipudin Ibrahim bilang harus terkumpul 1 miliar untuk proses hukumnya MKC. Apa? Mulai dari Yusuf Manubulu, betul terjadi. Paul Zhang terjadi. Saipudin Ibrahim terjadi. Memang si Kosman tuh penalti gak ada kiper. Saya Richard, saya orang Katolik. Apa Slayeri yang nggak dipatuhi hukum tuh apa maksud kau? Itu orang udah patuhi. Sibuk aja ngurus rumah orang ngalir ini. Ngintip aja terus. Ini berarti aneh kau. Nggak bisa ngebunuh pakai tai itu nggak bisa. Ya lah itu digebukin itu sampai doer itu. Goblok banget sih gitu. Hai. Ayo, kurang abrik rum kalian. Mau legawa, bapaknya dijadiin martir, ini bakal gede, malah salah-salah katanya bisa jadi pahlawan, bisa dapat penghargaan dari dunia internasional. Gue sih Bang, gak setuju dengan Pak Sangin. Dasarnya asal nyoplas aja. Yang dikit-dikit lapor. Emang keadilannya sebenarnya yang seperti apa yang Anda maksud? Yang ku maksud itu kan kasus penistaan. Terus juga Abdul Somad kan nyebut jin di salib ada jin. Yahya Waloni itu udah lama dilapor. Yahya Waloni. Coba kalau MKC nggak ditangkap, aku yakin kalau MKC nggak ditangkap, aku yakin Yahya Waloni nggak bakalan ditangkap tuh. Mau Yahya Waloni, mau MKC, mau siapapun itu ditangkap karena dia melakukan pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang membahas perihal si Kosman bin Sunet, juga tentang Paul Zhang, Saipudin Ibrahim dan Yusuf Manubulu, yang mana kita ketahui memang si Kosman ini ibaratnya dijadikan sebagai umpan peluru ya, dan kemudian orang-orang di sekitarnya memanfaatkan keadaan ini untuk mengambil keuntungan atas penderitaan yang dialami oleh Kosman, yang mana saat ini dia sudah bersiap-siap ya untuk menghadapi sidang perdana dalam kasus penistaan agama. Sementara juga si Paul Zhang ini seharusnya bersiap-siap juga karena memang sudah menjadi TO ya atas pernyataan yang sangat provokator. Kemudian juga Saipudin Ibrahim juga perlu berhati-hati ya, karena pernyataan serta argumennya yang selalu melecehkan agama. Nah, tentunya ini akan mempunyai tanggapan tersendiri ya, baik dari
DPP Kamtibmas dan juga para pengacara terhadap permasalahan yang terjadi sekarang terkait kasus Kosman ini. Dan tentunya juga bagi kita sebagai YouTuber Muslim perlu juga berhati-hati untuk kedepannya di dalam berkata-kata serta menyampaikan pendapat kita di YouTube khususnya, agar kita insya Allah dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang buruk yang akan menimpa diri kita masing-masing. Nah, bagaimana video selengkapnya, kondisi dan situasi saat ini, dan juga bagaimana tanggapan orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini, kita akan simak bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Nah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Tidak benar. Demikian, Abi. Ya, jadi Ivan Villa ini ya, kesimpulannya adalah begini. Si Zhang ini sok-sok merasa dirinya penting. Zhang ini bagaimana cara merasa pentingnya? Caranya begini, yang ngumpulin duit capek-capek itu Taifudin, tapi yang ngaku-ngaku ngumpulin duit ke rekeningnya Taifudin adalah Zhang. Jedor Zhang. Enak nggak? Kebongkar semua takia lu panjang-panjang 3,5 jam, 4 jam, ternyata lu hanya ngaku-ngaku Zhang. Ngaku-ngaku ngumpulin duit para kekristenan, duit para Tritung Skadron juga ada di dalamnya. Lalu kemudian lu bilang yang ada di rekeningnya Taifudin ini adalah hasil dari jerih payah lu yang selama 2 minggu itu kan lu bilang. Nah, ini yang bikin rusuh sesama kekristenan gitu. Apakah ini kehendak Roh Kudus? Apakah ini adalah apakah ini adalah sudah diatur oleh Yesus untuk begini? Enggak, ini datang dari pribadi-pribadi kalian yang memang doyan merasa ingin diakui, merasa ingin penting di dalam dunia gitu loh Zhang. Nah, Tritung Skadron yang bercokol dengan Zhang, hati-hati, karena berikutnya Ivan Villa, berikutnya akan ada statement tegas yang bisa bikin si Zhang ini nangis ketika kasus Red Notice yang Interpol akan nyiduk dia. Nah, di situ nanti kita akan tunggu. Kita akan ke sana. Sebelum itu kita kasih dulu kesempatan kepada Pak Pendeta Abednego dan juga Akhina Julius, mualaf favorit kami juga sudah datang ke sini. Ya, Pak Pendeta Abednego dulu, silahkan. Iya, thank you Penata Translayer. Sebelumnya saya sama dulu ya. Bang Julius ini udah jarang live nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julius. Oh, lagi makan dia, ya, brother. Nah, jadi para sahabat, menarik gitu ya. Yang tadi disajikan oleh Penata Translayer, hasil daripada pencarian data-data dan pengumpulan data-data yang dimana secara interaktif disampaikan oleh para tritung-tritung yang sekarang lagi bunuh-bunuhan secara argumentatif para sahabat. Ya, nah nanti ada suatu hal yang menarik. Penato ada kan yang siapa? Si Zhang dikatakan psikopat oleh si Komarudin. Si Kamarudin. Enggak. Oh ya, nanti hamba kirim ya yang psikopat itu. Menarik para sahabat. Terus si Zhang itu nanti bilang gini, kurang lebih, Kasman ini mending jadiin martir. Nanti tercatat di dalam dunia internasional, tercatat dalam sejarah, dia adalah orang Kristen yang mati martir, yang memikul salib. Jadi ada suatu kebanggaan yang didapatkan oleh keluarga Kosman. Nah, itu yang diinginkan Paul Zhang para sahabat. Dan tentunya ini kontra dengan hati keluarga si Kosman, pengacara si Kosman, Udin dan lain sebagainya. Tapi Paul Zhang ingin hal itu. Ya, martir aku ya setuju gitu. Oke, ini semakin malam semakin ngeri-ngeri sedap ya sesi live kita pada malam hari ini, dan di mana kita disaksikan kelucuan, kedunguan serta kegabrulan para
itu ya gitu kan. Nah, Kudus di dalamnya. Tapi Roh Kudus yang mengilhami Nabi Jang dan mengilhami Nabi bukan ya, Sang Debater mengilhami Saifuddin, itu Roh Kudusnya beda-beda. Kan lucu nih. Masih mau mengatakan Oke, terima kasih ya kepada siapa? Kepada Pendeta Abednego ya untuk ya pernyataan yang tadi dinyatakan oleh Pendeta Abednego ini memang datang dari Zhang sendiri. Ada ambisi Zhang yang qadarullah karena rahmat Allah. Ini Zhang nggak tahu keceplosan, nggak tahu memang sangat bersemangat ya, dia menyatakan sesuatu yang memang itu adalah intensitas dia untuk kenapa dia membutuhkan Kosman di sini. Nah, itu yang akan kita bawakan ya. Sebelum ke sana, kita akan dengarkan dulu apa tanggapan tegas dari Yayasan Kaptinas ini. Begitu. Oke, Bang Bob, salam malam. Bagaimana kabarnya ini setelah pulang dari Bareskrim? Ini udah di Riau lagi berarti ya? Sudah, salam. Baru sampai di Duri kemarin ya. Oh, baru sampai di Durinya kemarin. Di Riau. Oh. Kalau kabar, alhamdulillah sehat walaupun flu dan batuk ya. Tapi bukan COVID ya. Hasil PCR-nya negatif. Jangan nanti kirain batuk COVID. Ya udah ini aja Bang Bob, ini aja banyak-banyak apa? Banyak-banyak minum dan istirahat jangan kurang karena itu kunci kesehatan. Minum yang banyak, tidur yang cukup. Nah, kita sekarang lanjut lagi nih Bang Bob nih. Kita akan dengarkan dulu dari ini Yayasan Kaptinas ya. Oke, ini ada di ini yang terakhir. Kita play. Ketua DPP Kamtipmas ini, Ya, apa harapan Bapak? ya harapan kita mohon segera kericuan ini segera di stop ya. Artinya antara PH Pak MKC yang berniat baik ya itu jadi jangan difitnah. Artinya PH Pak Kamarudin saat ini yang difitnah, bergerak, dibodoh-bodohi, ya, tidak bekerja, padahal dia sudah maksimal, ya, itu segeralah di stop. Kemudian yang kedua, Lembaga Kamtipmas Indonesia berfungsi untuk mengamankan, menertibkan, ya, artinya supaya bangsa ini tertib, ya, mari rekan-rekan yang saat ini bergabung, ya, berteman dengan orang yang sedang dicari polisi ya, jadi buronan polisi, itu stop. Ya, per hari ini segeralah stop. Karena apa? Anda nanti akan berhubungan dengan polisi. Karena Kamtipmas berfungsi mengawal semua keamanan ketertiban. Dan saat ini juga disampaikan, Kamtipmas akan bergerak merapikan semua itu. Ya, Kamtipmas akan bersurat dengan Pak Presiden dan terutama juga Kementerian Infocom supaya apa? YouTube yang tidak membangun Indonesia, yang merusak Indonesia segera di take down, diawasi ya. Itu harapan dari Kamtipmas Indonesia. Terima kasih Abi. Jedwar meledak. Yang diincar oleh Kamtipnas adalah apa yang Penatua Triun Slayer katakan begitu. Orang-orang yang bercokol di Zoom-nya Zhang ini bisa dikatakan sebagai simpatisan terhadap buronan negara ini. Karena kalau kita lihat narasi-narasinya Zhang ini sangat-sangat apa ya, sangat ngerecokin perpolitikan di Indonesia, terus dia menyatakan sesuatu yang apa ya, yang jangan sampai publik itu mendapatkan stigma negatif terhadap sebuah institusi-institusi gara-gara isu-isu yang dihempuskan Zhang gitu, terutama terhadap kepolisian, terhadap apa yang berada di penjara. Jangan ke sana. Nah, ini yang dinyatakan oleh Zhang. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita akan melindungi harga diri dari negara ini gitu. Tapi Zhang melakukan yang sebaliknya. Yang sangat disayangkan, simpatisannya yang ada di Zoom sana itu mengamini dan mengiyakan. Ini yang akan menjadi concern dari Yayasan Kamtipnas ini. Bravo Bapak-bapak Kamtipnas. Kami dukung untuk menertibkan semua yang ingin mericuhkan keharmonisan negara. Nah, itu dari video pertama yang bisa kita sampaikan, Ikhwan Fillah sekalian. Di sini juga sudah bergabung Bang Bob Official ya, BSS Official. Yang mau belajar hukum silakan like dan subscribe. Nah, setelah itu mari kita dengarkan tanggapan-tanggapan dari Pendeta Abednego Ahi Julius
BSS Official, dan juga ada Bang Heri yang sudah bergabung. Yang pertama akan aku berikan kepada Pak Pendeta. Apa doa Pak Pendeta? Oke, terima kasih Penatua Turun Slayer. Nah, mungkin di sini saya hanya memantik sesi live ini ya para sahabat. Tadi di awal saya juga sudah memberikan komentar yang tentunya relevan dengan video-video yang disajikan oleh Penatua Turun Slayer dan pembahasan yang kita usung pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya sapa dulu yang baru hadir, ada HMC, Pak Heri, Assalamualaikum, dan Bang Bobs nih, BBS Official, Shalom, selamat malam semuanya. Salam. Assalamualaikum. Woi, apa itu diajak nyanyi tuh Pak Heri tuh, kedengeran. Oke, mungkin langsung saya kasih dulu ke Pak Bobs, Bang BBR sini abangku. Silakan, Bang Bobs. Baik, terima kasih ya. Saya sapa ini semua nih. Selamat malam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin tanda tanya ya. Saya lama nggak live, apalagi Bang Jul ini yang rajin ngundang saya, tapi karena pekerjaan hampir 2 minggu sih di Jakarta ya. Jadi banyak pekerjaan yang tertunda. Jadi saya belum bisa live itu Bang Jul. Mohon maaf. Kadang saya malam jam 9 aja udah tepar, udah badannya udah nggak sanggup dibawa begadang ya kali. Mungkin gara-gara udah tua, pengaruh usia gitu. Tapi saya tetap pantau kok update terkini ya, seperti yang terjadi antara Pauzang dan Saifuddin Ibrahim. Ini yang saya katakan sejak awal itu, saya sudah rasakan dan saya bisa lihat ini MKC justru kehilangan strategi dalam menjalani proses hukumnya begitu. Dan hari ini sudah terbukti kan, sudah nyata di hadapan kita, yang terjadi bukannya masalah MKC tapi masalah Pauzang dan Saifuddin Ibrahim begitu. Sekarang sudah terbentuk 2 kubu. Nah, bahkan sudah mencuat ke permukaan itu yang diributin masalah duit gitu. Ya wajar orang berpendapat selama ini MKC itu hanya diduitin. Ya ini buktinya gitu. Ini nggak terbantah. Nggak bisa ngebantah. Kalau ada yang bilang MKC itu hanya diduitin, jadikan komoditi untuk jualan ataupun mengumpulkan uang atau mencari uang, ya ini terbukti kan. Yang diomongin 400 juta, 600 juta antara Pauzang, Saifuddin Ibrahim, Komarudin Simanjuntak gitu kan. Nah, kalau buat saya sih mereka sendiri yang mempermalukan diri mereka gitu. Karena sejak awal masyarakat itu melihat seolah-olah ini adalah perjuangan untuk MKC gitu. Yang terjadi ternyata bukan perjuangan untuk MKC, perjuangan mendapatkan duit gitu. Ada yang merasa difitnah, ada yang sampai strike, ada yang segala macam gitu. Malu kan gitu. Malu. Ini yang saya katakan, jangan gara-gara ulah segelintir orang justru nanti ada dari saudara kita yang menghujat kekristenan. Wajar orang berpendapat hari ini, oh begini ya kalau Kristen ngadepin masalah ya, semuanya tentang duit. Karena mereka membawakan Kristennya gitu loh. Ngakunya pastor, ngakunya pendeta, ngakunya evangelis, tapi kelakuannya ya sama-sama kita saksikan itu. Ini yang terjadi bukan dari mulut sang debater atau mulut BSS Official atau dari mulut Bang Jul, enggak. Ini fakta. Kita sendiri nggak nyangka sampai separah ini, gitu loh. Kubunya Saifuddin Ibrahim sampai mau lapor-lapor. Pauzang yang dulunya kayak orang jatuh cinta, gitu, sehidup semati, gitu loh. Di tengah jalan saling lapor, saling hujat, saling fitnah, kan malu kan. Lebih bagus kayak saya dari awal memang tegas menolak sampai saya buat laporan ke Mabes, begitu. Ya, konsisten ya dengan omongan saya sendiri sejak awal sampai hari ini. Gitu. Berbeda dengan mereka ini yang awalnya seolah-olah siap pasukan berani mati, ternyata belum apa-apa udah saling hujat. Sampai sekarang muncul lagi Kantipnas apa itu gitu. Urusan apa itu loh. Kalau urusan ya menghujat di YouTube, ya saya rasa itu akibat ulah mereka sendiri kan. Begitu loh. Tapi kalau kita kembali lagi ke pokok masalahnya, hari ini ya saya sendiri semakin kasihan sama MKC-nya. Padahal ini waktu sidang udah deket loh, udah P21 informasinya. Gitu loh. Dakwaan sudah akan dibacakan. Apakah saksi-saksi sudah disiapkan? Kemudian kualitas saksi sudah disiapkan. Bagaimana nanti menghadapi ketika ada gejolak? Apakah itu sudah dipikirkan atau disiapkan strateginya? Belum sama sekali. Itu. Karena tiap hari. Kirain itu akan bahas itu ketika konferensi pers yang dilakukan oleh SI gitu. Ternyata yang dibahas lebih kepada klarifikasi tuduhan-tuduhan
yang di seberang sana gitu, yang di Jerman sana. Ini yang agak apa ya, aduh ini kalau misalnya gue di posisi Kristenan itu sangat disayangkan gitu loh. Silakan dilanjut. Iya benar, dan sebenarnya ini yang dari awal saya katakan itu. Jangan justru apa ya yang terjadi itu di akhir nanti kita dipermalukan, bukan apa ya, dipermalukan sama kita sendiri, dipermalukan oleh pihak-pihak ini gitu. Nah, MKC dan keluarga ini sudah terlanjur berserah gitu, berserah. Pilih mana ya, Paul Zhang apa Saifuddin Ibrahim? Kalau pilih Paul Zhang luar negeri, nggak mungkin bisa melindungi mereka kan dalam pikiran mereka. Nah, Saifuddin Ibrahim sekarang coba lihat bagaimana garangnya, yang tadinya mesranya bukan main dengan Paul Zhang, ternyata malah justru melawan gitu. Melawan, dan akhirnya apa? Saling tuding, saling fitnah. Ini di channelnya Paul Zhang juga ngebahas tentang pernyataan Komarudin masalah 400 juta gitu. Lucu kan gitu. Apalagi saya dengar Saifuddin Ibrahim bilang harus terkumpul 1 miliar untuk proses hukumnya MKC. Wah, saya mikir ini masalah MKC ini udah kayak masalah ini ya, masalah perkara bisnis ya, atau korupsi ya, korupsi besar gitu. Kok biaya untuk proses hukumnya itu sampai 1 miliaran? Itu 1 miliar buat apa sih gitu? Mungkin Katanya, jangka panjang, mungkin loh jangka panjang persiapannya apa mungkin nyampe segitu. Kalau misalnya jangka panjang anggap 2 tahun 3 tahun. Ya sebenarnya kalau jatuhnya ke situ kan bahasanya bukan untuk biaya bukan untuk proses perkara, dan itu nggak harus dikejar sekarang kan. Ya saya rasa juga ketika Pak MKC nanti menjalani hukumannya masih banyak kok saudaranya, masih banyak orang-orang yang simpatik ya. Itulah yang memberikan simpatiknya ya, yang rasa iba begitu. Jadi kalau saya lihat 1 miliar, saya ini advokat loh, saya bingung 1 miliar itu mau dipakai buat apa gitu. Seandainya saya pengacaranya Pak MKC dikasih duit 1 miliar, bingung saya menggunakannya untuk apa gitu. Serius gitu. Katakanlah persidangan itu 2 bulan gitu. Ngontrak untuk operasional atau tempat tinggal di Jakarta itu saya rasa 100 juta aja udah super mewah ya untuk 2 bulan gitu loh. Untuk selama persidangan. Mungkin begini, my brother Bob, mungkin begini, ini ada dari pendeta Abednego ya, nitip pertanyaan, dia sinyalnya jelek. Sidangnya mungkin bayarannya memang tinggi sidangnya, mungkin loh ini. Gimana tanggapannya? Apakah sidang itu berbayar? Dan juga LBH itu apakah sangat mahal sekali? Silakan. Saya mengacu ke tim penasihat hukumnya Pak MKC ya, pada saat awal mereka ditunjuk itu, mereka konferensi pers mengatakan mereka ini pro bono. Pro bono itu nggak dibayar. Makanya saya bingung. Ini penasihat hukumnya pro bono, tapi dibutuhkan duit 1 miliar gitu loh. Untuk apa? Gitu loh. Ya janganlah kita dalam masalah hukum seperti ini justru mau hidup bermewah-mewah, memanfaatkan orang yang ingin berdonasi. Itu kan nggak baik. Gitu loh. Ya kita kalau ada orang bantu syukur. Kalau nggak ada yang bantu ya jangan jadi seperti itu. Orang kan tolak ukurnya jadinya 1 miliar berarti ini mau hoga-hoga, mau mewah-mewah. Gitu loh. Dengan slogan Pak Saifuddin Ibrahim mau jual apartemen, itulah bentuk pengorbanannya begitu. Saya juga bisa bilang, saya mau jual diri untuk Pak MKC. Tapi sampai sekarang kan saya nggak jual-jual diri juga, masih mau. Itu kan bahasa Medannya umpan kete katanya, umpan kecil mau dapat besar gitu. Jadi kan ini yang membuat saya justru malu, akhirnya malu di tengah-tengah kita ini gitu loh. Malu itu karena apa? Ya, mereka selama ini berteriak seolah-olah MKC itu pahlawan. Apanya pahlawan mana? Coba. Mana yang dulu bilang MKC itu untuk suara kebenaran? Hari ini coba lihat apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim, Paul Zhang dan kawan-kawan. Gitu loh. Nggak ada. Yang ada justru mempermalukan diri sendiri. Oh kita begini, oh datang Komarudin, saya akan lapor itu. Ada yang bilang psikopat itu di ini. Paul Zhang juga begitu. Gitu loh. Jadi sampai Paul Zhang bilang pengacara apa dungu, nggak bisa kerja, pokoknya begini. Ya jujur saya sebagai advokat juga tahu ya. Melihat Pak Komarudin ini saya bingung gitu loh. Kok caranya seperti ini ya? Kok Pak Komarudin itu lebih mencari popularitas ketimbang ini ya, menjalankan strategi hukum untuk kliennya begitu. Saya sepantau terus setiap konferensi pers gitu. Yang diomongin itu yang mengarah ke dukungan internasional lah, Paul Zhang lah, amnesti lah, donasinya, segala macam gitu. Harusnya yang dibicarakan itu nanti sidang pertama ketika ada gejolak bagaimana nih? Kita sudah surati pihak kepolisian,
agar mengamankan. Ini nggak pernah kita tahu, nggak pernah disampaikan ke publik kan. Atau mengajak seluruh umat muslim, saudara kita sebangsa tanah air, ini sudah sampai kepada proses hukum. Kami mohon biarkanlah kita mengikuti persidangan, kita hormati proses hukum yang sudah berjalan, gitu loh. Bila perlu kayak Yaya Waloni, sampaikan permohonan maaf, gitu loh. Biar proses hukumnya ini betul-betul objektif. Kan itu jauh lebih efektif ketimbang seperti ini, gitu. Ketimbang seperti akhirnya apa? Jadi komoditi kan, jadi dagangan. Makanya orang yang dulu menghujat, menghina debater, ketika sang debater ngomong di awal, sekarang menjilat ludahnya sendiri kan. Benar apa kata sang debater itu? Betul. Akhirnya apa? Mulai dari Yusuf Manubulu, betul terjadi. Paul Zhang terjadi. Saifuddin Ibrahim terjadi. Gitu. Sampai saya barusan tadi itu lihat juga konferensi persnya itu masih juga dibikin 1 miliar gitu. Untuk apa sih 1 miliar? Gitu loh. Itu buat apa? Mau kemana itu 1 miliar digunakan gitu. Tapi kalau katanya tadi butuh duit 150 juta, masih dapat masih dapat akal saya gitu. Karena apa, di awal PH-nya itu mengatakan pro bono. Tapi kalau tadi ya contoh MKC itu menggunakan jasa Bang Hotman Paris gitu. Mungkin untuk duit 1 M ya wajar. Karena ya itulah levelnya Bang Hotman Paris gitu kan. Atau pengacara-pengacara top ya, pengacara kondang gitu. Karena mungkin strategi hukumnya menggunakan banyak biaya ini gitu. Karena strategi hukum itu juga menggunakan tidak lepas dari pembiayaan. Gitu. Tapi ini di awal mengatakan penasihat hukumnya itu pro bono. Tapi butuh duit 1 M. Itu buat apa? Gitu loh. Buat apa? Just mau ada indikasi bayar-membayar apa? Justru itu kan mencelakai diri sendiri akhirnya. Orang kan berpikir, makanya sang debater bilang, kalau 1 M berarti ada rencana mau nyogok. Katanya. Itu loh. Jadi itu saya rasa nggak perlu ditampilkan ke publik loh. Nggak perlu lah. Hari ini sudah mau P21, sudah cukup, tutup itu. Jangan ada komprehensif pers lagi. Fokuslah kepada persidangan. Lakukan langkah-langkah hukum. Gitu loh. Jangan lagi menjual-jual tentang MKC. Nggak ada lagi yang mau dijual nanti. Ketika sidang, apa lagi mau dijual? Oh, nanti diangkat lagi isu di persidangan tidak adil. Itu loh. Pendukung MKC nggak boleh masuk. Pendukung Sanu bisa masuk. Ini saya udah dapat gambarannya ke situ, kawan-kawan. Oh, iya. Iya. Kesana ya berikutnya ya. Iya. Ini itu kan episode selanjutnya apa? Akan digiring itu terus. Jadi akhirnya apa? MKC itu nggak akan bisa terbantu secara hukumnya. Justru yang ada ini hanya untuk kepentingan. Oh ya begini. Akhirnya apa? Nanti buat aksi, buat ini begitu. Atau jangan-jangan 1 M itu mau mengumpulkan orang, mau buat aksi gitu. Kan itu, ini saya sudah yakin. Nanti sidang pertama akan diangkat itu. Nggak adil. Pengadilan ini tidak adil. Bukan begini. Pendukung ini tidak bisa masuk. Pendukung ini apa? Ini. Jadi kan semakin menurut saya itu hal yang tidak baik dan tidak perlulah kita lakukan. Kita ini kan orang-orang yang sudah berwawasan. Orang-orang yang sudah berpendidikan. Harusnya apa masalahnya itu yang kita selesaikan. Itulah. Tapi karena niat mereka ini tadi donasi ya, makanya terjadi seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya, Pak Penetua. Siap, Bang Bob. Kita ya itu ya sangat disayangkan. Gua pribadi aja merasa ini loh, kasihan ke kekristenan yang awam gitu kan, karena dieksploitasi habis-habisan ininya mereka gitu, kekayaan haknya mereka berbentuk uang itu, yang dimana bisa untuk beras, jadinya untuk ceritanya untuk Kosman, tapi apakah benar untuk Kosman kan kita jadinya nggak tahu juga, karena 1 M ini untuk kemana gitu. Oke lah, kita lanjut dulu sekarang ke Akhina Julius, ini udah beres makan kayaknya. Silakan Tafadol, Akhina Julius. Oke, sorry ya tadi baru makan. Ya, assalamualaikum buat semuanya dan shalom untuk Bang Bob ya. Ya kalau saya lihatnya gini ya, saya kadang-kadang agak nggak habis pikirnya, cuman ini kan ini udah kasus sudah besar ya, udah terbuka semua lah, dari Yusuf Manubulu berantem. Ya, pindah ke tangannya si Saifuddin Ibrahim pun nggak beres. Terus Paul Zhang pun sudah menunjukkan wajah aslinya ya. Paul Zhang sudah membuka kembali topengnya kan. Selama ini topengnya satu-satu mulai terbuka tuh. Dan teman-teman Kristen sudah melihat, dan sekarang udah melihat sifat asli si Paul Zhang ini seperti apa ya. Dia tuh nggak lebih dari provokator yang oportunis gitu, yang bisa merelakan teman ya, yang nggak peduli dengan nasib temannya. Yang penting dia enak gitu. Dia cuma ngomong apa? Oh saya setia kawan.
kalau teman-teman YouTuber ada yang bermasalah, lari ke luar negeri saya bantu. Ya itu bantu hal kecil ya. Orang tuh bisa dinilai setia kawan apa enggak, bukan pertolongan kecil. Tapi pertolongan yang kira-kira ya, menurut dia tuh susah, tapi dia berani lakukan, dia mau lakukan. Bagi orang kaya, ya menolong uang 1 juta kasih orang lain itu gampang gitu ya. Bagi orang kaya, misalnya teman nih, ya ada teman yang lagi susah, dia kasih 1 juta. Oh, enggak, tapi dia miskin gitu. Begitu si Goldian minta tolong pinjam duit, si Rudy nggak mau kasih gitu, ya, karena dia nggak ada duit. Tapi karena saya kaya, saya kasih 1 juta. Apakah menandakan saya lebih setia daripada Rudy? Ya, enggak gitu. Karena bagi saya itu gampang. Kesan dengan apa ya? Ketidakmampuan kamu. Ya, kamu tidak, Akhi Julius sinyalnya dibenerin kamu. Itu namanya baru kawan. Sinyalnya dibenerin dulu. Kalau cuma bantuin lari ke luar negeri, toh memang dia di Jerman, cuma datang jemput ya, nggak apa-apa kalau kamu mau lari, gua bantuin deh, kamu datang ke Jerman, gua kasih tempat itu setia kawan gitu. Ya terpuruk, problemnya lagi banyak, penggalangan dananya macet, di situ ya baru namanya setia kawan. Ya, tetapi kalau si Kasman inilah, saya sih udah parah lah, ya udah di penjara aja untuk merenungkan nasibnya. Terus untuk Paul Jang ini dia udah buka semua wajahnya nih, ya satu persatu wajahnya dibuka sama orang. Ya dari kan sendiri yang menelanjangi dia. Yang saya bingung, kenapa masih ada pendukung-pendukung dia? Ya masih ada tuh di live chat itu yang pendukung dia setia, Sofiatul, ya barisan-barisan pendukung dia. Udah jelas orang seperti ini gimana toh? Apa kalian mau tunggu kalian jadi korban berikutnya? Baru nanti kan sama kayak Saipudin kan. Saipudin dulu membela Paul Jang. Ya Paul Jang tuh gini. Ya saat Paul Jang jadi buronan, orang-orang Kristen mengatakan kepada saya, ya mereka bilang enggak, Paul Jang tuh benar, kalian yang kurang ajar ya, kalian Islam yang kurang ajar, dikit-dikit mau nangkap orang gitu. Begitu udah kasus gini, kalian mau bilang dia apa lagi gitu, mau bilang dia pahlawan lagi, kan aneh. Nah, mungkin suara saya putus-putus ya, ini signalnya lagi parah sekali. Mungkin lanjut dulu ya kalau memang nggak bisa dengar. Halo. Ya, coba dilanjut dulu aja, ini udah mulai jelas kok. Lanjut. Lihat kecepatan gua rendahkan di bawah 100 km soalnya. Oke, kalau gitu ya. Ya itu ya apa namanya? Semoga kalian para apa ya? Tritunggal yang menghujat ini paham gitu, ngerti gitu. Harus bagaimana? Kalau misalnya memang membantu Kosman, walaupun kami akan kesal mendengarnya, tapi tetap kan itu hak kalian gitu, karena ini negara demokrasi. Dukunglah dengan benar begitu, dukunglah dengan sesuai ininya gitu, dengan sesuai jalurnya gitu kan. Jangan menggiring sesuatu yang sampai nyerang kepada institusi gitu kan, nyerang kepada pribadi-pribadi dari yang ada di institusi tersebut gitu. Ini kan memperkeruh suasana gitu kalau kayak gini-gini. Coba deh, kalian belajar dari BSS Official ini yang seorang advokat, dari Kamtibnas tuh, dari yayasan kami juga belajar gitu. Objektivitasnya tuh ada gitu. Ini coba kalau kalian lihat ya, ini kalau misalnya kalian mau menyadari apa yang dikatakan oleh Zhang itu, semua orang yang nggak setuju dengan Zhang itu semua dihujat. Yang nggak setuju dengan Zhang semua dihujat. Pak Komarudin kena, Rudy Yohanes kena. Siapa lagi ya? Joshua Tewu ya kena dikit, tapi kalau Joshua Tewu nggak ngerti kenapa. Saipudin kena. Jadi gini caranya tuh ya, aku tuh mengasihi kalian gitu, tapi kalian tuh kayak makan kentut, kan kayak gitu menghujat gitu, tapi ujung-ujungnya ngomongnya kasih gitu kan. Cuma ya jadinya sia-sia ngomong kasih, karena apa? Udah ada hujatan terhadap pribadi yang didahulukan gitu. Itu cara-caranya Zhang, cara-cara omongannya Zhang tuh itu begitu. Kemudian siapa lagi ya? Banyak sekali. Oh iya, Harry Ikim kena. Oh iya. Harry Ikim kena. Terus siapa tuh yang Hendro Firleso kena juga.
inilah kelakuan Zhang gitu. Sudah benar sekali kalau misalnya dibilang psikopat oleh kalian, dan kami yang di Muslim ini menyebut dia apa? Badut. Puterin yang dari Kim itu seru cok. Iya, nanti kita akan putarkan itu ya. Cuma kita sebelum masuk lagi ke video-video yang lainnya, akan aku berikan kepada Abang Heri. Tafadhol Abang Heri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terkenal yang dibilang kalau masuk itu mau ngomong nanya topik dulu gitu. Maksud saya itu supaya nggak salah fokus pembicaraan. Jadi gini, Triun, isunya apa sih? Pak Gol. Aku biar nggak salah ngomong, Gol. Itu siang ini dia ancam dibunuh oleh yayasan apa gitu tadi. Siapa dia yang bunuh? Halo? Lanjut dulu, Penatua habis ini sampai. Oh ya. Aku komen itu dulu lah ya sebelum nanya isu besar. Bukan dibunuh, dia nih bukan dibunuh, ditindak tegas, diberi peringatan keras gitu untuk orang-orang yang menjadi simpatisan menjadi simpatisannya Zhang, dan juga Kamtibmas akan mengusahakan untuk penangkapan Zhang pun diberlakukan lagi secara tersirat, tapi ya untuk yang frasa keduanya. Kamtibmas itu siapa? Kamtibmas yayasan seperti sama dengan yayasan kami juga. Yayasan kami ini siapa tuh namanya tuh? Kalau nggak salah marganya Pananggung, dan dia menyatakan bahwa Zhang ini harusnya dibedil saja. Nah, ini Kamtibmas pun memberikan pernyataan yang sama gitu terhadap Zhang ini begitu. Iyalah berarti LSM lah ya. Aku jadi kaget juga. Ya gini lah ya, orang-orang nggak berguna ini memang harusnya segera ditindak ya, karena ngeri loh si Zhang itu memang. Jadi buas dia sebenarnya. Kalau dia buas itu di sana aja nggak apa-apa, tapi buasnya itu sampai ke sini gitu kan. Fitnah mulut dia itu mengerikan gitu. Aku sih memang nggak pernah mengunjungin itunya YouTube dia ya, cuman mendengar komen-komen lah ya yang di review dia mengerikan sekali mulutnya itu, puncungnya panjang-panjang gitu kalau ngomong kan, nyucut gitu kayak cucut gitu kan, ngeri juga gitu. Iya, dia kan ngomong gitu kan, puncungnya panjang-panjang gitu kan, kalau ngomong gitu kan. Nah itu yang aku ini sih yang betul kata Bang Bob tadi, kenapa itu mereka jadi rebutan cakar-cakaran ya, itu karena soal duit kan gitu. nggak tulus mereka gitu, nggak tulus gitu ya, memalukan sebenarnya ya. Saya juga jadi agama sebelah itu jadi bulan-bulanan jadinya kan, jadi bulan-bulanan ejekan gitu. Apalagi yang di live komen ini kadang-kadang kejam juga gitu kan komen-komennya itu. Jadi sangat disayangkan lah mereka itu. Tapi emang itulah karakternya Bang Bob. Jadi kita berharap umat tahu lah ya dari pihak agama Bang Bob. Jadi umat tuh tahu supaya mereka tuh nggak jadikan panutan lain lah. Cari panutan yang baru lah, yang lebih baik lah, lebih inilah. Jangan itulah yang cakar-cakaran soal duitnya Kasman itu ya, Kasman Sunat. Itu menurut saya sih gitu. Jadi ya kalau yang LSM itu, Waalaikumsalam. LSM itu tadi ya baik-baik aja, tapi mudah-mudahan bukan semakin memperkeruh keadaan ya. Jadi harusnya memang benar kata Pak Bang Bob, sudah harusnya lebih fokus ke pembelaan di persidangan gitu kan, bagaimana membela. Tapi saya ya pribadi ya, kalau si Kosman tuh berat sih lolosnya, pasti kena. Tapi tergantung berat apa enggak sih. Tapi menurut saya pasti masuk lah, gol penalti itu memang si Kosman tuh penalti gak ada kiper, pasti gol. Tapi ya itu tinggal besar-besarnya. Iya, ini Bang Heri, semua dari baik dari kekristenan yang objektif dan juga Muslim pun paham gitu, pasti kena hukuman pasti begitu kan.
Ya, tapi yang apa yang diperjuangkan oleh pihak kekristenan itu adalah seringan-ringannya hukum gitu, bukan bebasnya. Nah, kemarin kata si Taipudin pengen bisa bebas katanya. Jangan ngomong kayak gitu si Sumbar itu. Ada lo ngomong dia begitu, bebas. Bisa bebas, bebasnya gimana? Kalau menurut saya enggak lah, gol 12 pas tuh. 12 langkah gol. Itu kan. Tapi ya gini lah LSM itu. Tapi aku tadi nggak nonton itu. Tapi ada nggak diputar-putar lagi nanti tuh, Trion? Karena supaya objektif gitu. Itu mungkin belum ngobrol sama pengacaranya. Mungkin kalau udah ngobrol sama pengacaranya dibikin mengerti juga gitu. Karena Taipudin juga kan kurang mengerti hukum. Jadi dia masih berbicara mengenai soal keimanan. Dia memang bukan nggak mengerti hukum, dia pelanggar hukum dia itu. Ya gitu nanti itu mudah-mudahan ada yang ngelapor lah itu masalah si Saipudin tuh mulutnya kayak gitu kan, mudah-mudahan lah. Ini Bang Bob ini di sebelah lah, Bang Bob emang lapor, kasih paham Bang Bob. enggak maksudnya gini loh, yang kan ada yang terakhir dia yang salam 200.000 tuh kan dia melakukan apa lagi kan, penghinaan lagi kan. Iya. Ya itu kan belum ada yang lapor. Itu udah saya lapor Bang. Itu yang dia bilang yang habis dia diperiksa jadi saksi meringankan itu kan. Iya. Di mobil yang dia bilang ya memang benar Allahnya orang Islam itu batu hitam kan, itu dia itu kan dibilang di live-nya itu. Iya itu. Nggak berapa lama langsung dihapus sama dia videonya. Itu udah saya laporin ke Mabes. Oh, mantap lah, mantap. Itu biar inilah kita saling menjaga lah gitu kan. Kita boleh berdebat semakin sangat keras tapi jangan sampai menghina lah. Iya, itu mereka lagi kumpul itu di Joshua Tewu itu, Komarudin, DKK itu mau minta Pauzang ditangkap. Masa ya? Udah inilah saling tembak ya. Aduh. Jangan gitu lah. Kalau misalnya aku objektif ya, ini Abang Heri dan Bang Bob, posisinya tuh begini. Untuk fokus ke saksi ahli atau yang begitu-begitu, mereka kan berat ya untuk mencari saksi yang meringankan Kosman ini. Nah, udah mah yang kayak gitu berat, ini yang dari Jerman ini ngerecokin sehingga mereka teralihkan fokusnya kepada yang ngerecokin ini gitu loh. Karena sangat masif recoknya itu gitu. Kalau aku bilang gini Bang Penatua. Terjadinya ini sekarang ini karena ada kesepakatannya di awal yang tidak terlaksana. Oh. Mereka kan tentu ada kesepakatan nih di awal. Gitu. Jadi kalau kami advokat itu sudah paham nih, terjadi seperti ini di tengah jalan pecah kongsi itu karena ada kesepakatan di awal yang tidak terlaksana. Oh, gitu. Cuman mereka malu membongkar kesepakatan ini, tapi lambat laun ketika ada salah satu pihak yang tidak bisa mengendalikan dirinya, kesepakatan itu akan muncul ke permukaan, akan diungkap itu nanti. Gitu loh. Jadi, saya melihatnya itu apa sih kesepakatan mereka ini yang tidak sesuai dan siapa yang melanggar kesepakatan ini gitu. Tapi itu Bang Bob, kalau masalah duit bagi orang-orang yang rakus itu nggak ada cerita Bang Bob, pasti saling mengkhianati. Itu di mana-mana pasti begitu. Kalau orang-orang rakus tuh kalau masalah duit pasti saling mengkhianati itu Bang. Cuman kalau misalnya ini ya, balik lagi gue pribadi pandangannya Ivan Villa dan juga yang di majelis streamnya, ini masalah bermula ketika Zhangnya sendiri ini sangat menginginkan pengakuan gitu bahwa dia ini sangat sosok penting yang akan bisa menyelamatkan Kosman. Nah, ketika pengakuan dirinya ini dibantah habis-habisan oleh SI, dia kecewa di situ, gitu loh. Lalu kalau misalnya menyenggol SI, nggak mungkin bisa, karena SI sangat kuat dalam dalam mengurusi dan bukan menghidup, ngurus keluarganya Kosman ini sangat kuat gitu, sehingga Kosman pasti yang megang SI, mau disingkirin nggak bisa. Yang bisa disingkirin siapa? Pengacaranya ini, karena itu bisa diganti. Ini ya secara pemikiran ambisinya Zhang ya. Karena Zhang ini pengen sekali dianggap penting di dalam kasus Kosman ini, supaya kalau misalnya berhasil dia bisa mengklaim bahwa keberhasilan itu adalah datang dari dia bisa meloloskan ambisi-ambisi yang lainnya yang nyangkut kepada negara lagi-lagi gitu kan.
Contoh pertama, dia mengklaim itu adalah mengenai 400 juta yang ada di rekeningnya SI. Dia bilang dengan gagah perkasa 400 juta itu adalah dia yang ngumpulin lalu diberikan kepada rekeningnya SI. Di sini ya dibantah habis-habisan lah. Dibantah habis-habisan lah. Nggak ada sama sekali itu 400 juta datang dari soundingnya Zhang gitu loh. Jadi ya balik lagi, ini sebenarnya penyakit diri. Kalau misalnya dari Bang Bob dan Bang Heri dari uang, kalau aku pribadi dari karakternya Zhang yang memang benar kata Pak Komarudin bilang gitu, psikopat dia ini. Psikopat yang butuh pengakuan habis-habisan gitu. Karena mungkin ada trauma gagal diakui di masa lalu, sehingga ketika dia melihat kesempatan untuk diakui sekarang, dia akan mengeluarkan segala cara untuk jadi. Itu sih paling. Oke, ini udah ada. Tapi itu Trion. Yes. Memang ada orang yang setelah seumur-umur dia tidak pernah bisa bekerja sama dengan orang lain, tuh ada memang tipe yang begitu. Kurasa si Babi Jang gitu juga itu memang. Dia nggak akan pernah bisa kerja sama orang. Iya, selama dia nggak ditempatkan di posisi paling tinggi, dia pasti akan ngegerus yang ada di atas dia. Selalu dia akan selalu begitu gitu. Nah, ini juga udah ada nih Richard. Silakan Richard, tanggapannya untuk topik kita kali ini. Hadir. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Yo, saya perkenalkan diri ya. Saya Richard, saya orang Katolik. Ya. Satu pesan saya dalam kasus itu adalah ketika kalian saudara-saudara berbicara niat dan ingin memberi gitu atau nyumbang lah jadi donatur, itu kalau kalian tidak bisa pastikan benar-benar uang kalian itu akan kemana, ya kalau kalian nggak bisa pastikan benar-benar pastikan, ya sayang sekali, mendingan kasih ke saya aja. Tapi kalau kalian sudah bisa pastikan uang kalian itu disumbangkan dan jatuh ke tangan yang benar, nah barulah kalian boleh. Tapi kalau nanti uang kalian jatuh ke tangan yang salah, kalau dibeliin bom sama dia, ayo lu kena tanggung jawab juga kalian yang nyumbang itu. Iya kan? Makanya ada banyak nih saudara-saudara kita nih kalau nyumbang kasar kan ada duit lebih. Nah, mentang-mentang ada lebih, jadi nggak pakai hati dia, nggak cari tahu sampai tuntas. Kalau kalian niat kan bisa cari tahu tuh, entah nomor rekening istrinya kayak atau anaknya atau keluarganya kayak bisa dicari kalau kalian niat langsung. Jadi nggak tertuju fokus ke satu donasi yang disampaikan itu. Kasarnya kalian pun diam-diam pun juga bisa kok. Nggak perlu gabung-gabung rame-rame juga kan, niatnya mau nyumbang bukan nyari tenar kan. Lagian kalau kalian nyumbang jauh-jauh, lihat lingkunganmu dulu saja sih, banyak gembel juga kok. Maaf ya, maksudnya banyak orang-orang kurang juga kok, gitu loh. Iya, terima kasih Bang. Siap Bro Richard. Ya ini ya itulah dari apa ya, omongan yang simpel begitu maknanya, ini mohon dipahami juga ini untuk kawan-kawan kekristenan gitu. Karena kalian kalau misalnya nyumbang, niatnya memang baik gitu, tapi apakah implikasinya benar ke arah yang baik atau jadinya malah mubazir gitu, jadinya malah tidak tertuju pada yang kalian tuju gitu kan. Ya, misalnya kalian ingin membantu Kosman, taunya jadi mobil, jadi motor, itu kan aduh sangat disayangkan gitu. Sehingga transparansi itu memang penting. Ini untuk pihak SI ya, pihak SI semoga jadi inilah, semoga jadi kasihan gitu, kasihan untuk yang awamnya gitu sebenarnya gitu loh aku tuh. Nah, ada lagi yang mau ditanggapi mungkin dari Bang? Saya boleh kasih satu contoh lagi. Apa? Iya, boleh. Iya, contoh seperti ini loh saudaraku. Kalau Richard ingin nyumbang ke pengemis, saya ingin uang saya itu dipakai makan ya sama pengemis ini. Jadi selain makanan jangan dibelikan apapun, saya ingin begitu loh. Nah, kalau kalian ingin menyumbangkan uang kalian itu harus kalian punya plan. Contoh, ibu harus gunakan ya ini untuk makannya Pak Kosman gitu loh. Amanah gitu loh. Amanahmu itu harus dikeluarkan
Nggak usah ragu, nggak perlu takut. Kalian yang punya duit kok, kalian yang berkuasa di situ, amanahmu keluarin aja udah. Jadi didengar orang itu. Kasarnya begini, saya tidak percaya dengan Anda, tapi saya kasih Anda satu kesempatan untuk pegang uang saya ini, untuk pakai, untuk digunakan makan Pak Kosman atau makan ibu atau makan anaknya gitu loh. Saya inginnya seperti itu, jangan digunakan yang lain-lain ya, untuk kepentingan lain-lain gitu loh. Nah, jadi kalian harus pastikan maksud saya itu. Rata-rata kan kebanyakan orang nyumbang gara-gara ada duit lebih, ya udahlah. Entah yang ada di situ pemimpinnya siapa, titipin lewat dia. Nggak bisa begitu, bro. Kalian harus pastikan amanah uangmu itu jatuh ke tangan yang benar. Kalau ke tangan yang salah, kalian pun tanggung jawab harus. Terima kasih. Triun, Ya itu logika simpel loh sebenarnya. Itu logika Triun. simpel loh. Yes. Triun. Masuk. Itu yang Yes. live comment itu ada bisa diblok nggak itu, bisa dia apa? Soalnya kan ada yang nama akunnya itu Batak Anjing itu menyinggung betul loh. Karena Oh, orang iya. Batak itu banyak banget yang Islam gitu. Bahkan kalau kita bilang namanya Bomarga itu di daerah pantai timurnya Sumatera Utara itu mayoritas Bataknya Islam. Walaupun mereka sudah berbahasa Melayu ya di Asahan, Labuhan Batu gitu kan. Itu mereka orang Batak juga walaupun mereka sudah berbahasa Melayu. Jadi itu bisa diblok nggak itu provokator itu. Triun. Udah ya Ivan Villa ya ini apa namanya baik dari Islam maupun kekristenan itu nggak ada yang ngajarin ini, nggak ada yang ngajarin apa mengenai rasis gitu, mengenai rasis. Jadi ras itu tidak dipandang dalam agama. Iya, Sehingga karena mertua saya juga orang Batak gitu, tapi nggak, dia kan ya Muslim, dari leluhurnya juga ada Muslim gitu, jadi harus dipahami ya, jangan begitulah. Jangan ke sana. Yoks, kita lanjut lagi sekarang nih. Ahi Julius, udah bagus belum sinyalnya? Silakan tanggapannya sebelum kita putar lagi ambisi Jang yang sebenarnya itu apa sih? Harusnya udah bagus ya, soalnya gue udah pakai tethering dari handphone lagi nih. Cakep, bagus banget, lanjut. Oke, apalagi nih? Ya, kalau Paul Jang di sini udah jelas ya bagaimana Paul Jang itu. Jadi kalau masih ada yang mendukung Paul Jang, sebenarnya saya malah bingung gitu, di mana akalnya gitu ya. Kalau orang yang udah sampai apa ya, udah dibukakan gitu ya, udah sangat dibukakan gitu kan tentang Paul Jang itu gimana, udah ditunjukkan gitu. Udah Allah atau bagi kalian Tuhan lah ya. Udah ditunjukkan sifat asli dari Paul Jang itu bagaimana. Kalian masih mau membela dia? Kalau kalian masih membela dia, saya udah no comment ya bagi oten-oten ini ya. Istilahnya orang itu buta, itu masih ada inilah, masih harus ada kewajarannya. Ini kalau udah buta membabi, udah terlalu buta, ya mendukung dengan begitunya ya, dengan terlalu tergila-gila dengan Paul Jang, saya bingung gitu. Kecuali Paul Jang pernah mendoakan kamu gitu ya, kamu terluka parah gitu, lagi sakit parah, tiba-tiba Paul Jang doain kamu sembuh. Itu oke. Jadi kamu membela dia dengan begitu luar biasa. Tetapi kan kalian juga kenal Paul Jang itu cuma di YouTube. Ya, cuma lihat dia ngomong. Terus yang dia omongin sekarang terbukti semua omong kosong. Kalau masih dibela lagi, udahlah saya benar-benar nggak habis pikir ya. Bahkan orang Kristen sendiri pun udah bingung gitu lihat kalian. Ya, orang Kristen sendiri pun yang masih normal itu udah bingung melihat teman-teman Kristennya yang masih membela orang seperti Paul Jang yang jelas-jelas cuman bisa komplain aja gitu. Selalu merasa dirinya lebih pintar. Selalu merasa paling ngerti semua ya. Seakan-akan dia lebih beres mengerjakan sesuatu. Padahal, ada nggak yang dia kerjain beres? Coba dibuktikan. Ada nggak yang Paul Jang kerjain itu beres? Nggak ada. Inilah orang kalau kebanyakan komplain, ya nggak bercermin gitu. Memangnya kalau dia di Indonesia, dia yang urusin si Kasman tuh bisa lebih beres? Ya enggak. Saya rasa ya dibandingkan kuasa hukumnya Yusuf Manubulu, kuasa hukumnya Saifuddin lebih ada hasil ya. Jelek-jeleknya pun masih lebih ada hasil. Kalau Yusuf Manubulu tuh sama sekali nggak diurusin kok. Waktu itu bahkan ya ketemu sama si Kasman aja nggak pernah. Ya mereka 2 minggu lebih mengurusin, tapi sama sekali nggak pernah ketemu Kasman, menjenguk Kasman pun nggak bisa. Ya terus mengetahui keadaan Kasman gimana pun nggak tahu. Bahkan untuk donasi pun nggak transparan. Minimal Saifuddin ya, dia buka nomor rekening gitu kan, dia kasih nampak saldonya udah jadi berapa. Terlepas dari itu tipu-tipu apa enggak ya, saya juga nggak tahu lah ya, karena saya lihat ya, ini bentar lagi saya mau bahas nih. Bentar lagi saya mau bahas setengah jam lagi, yaitu tentang rekeningnya nih kok lambat sekali.
Jadi saya rasa antara dua ya, benaran memang orang Kristen sudah muak, ya orang-orang Kristen di luar itu udah muak, nggak mau lagi donasi, atau ya bisa jadi nggak dibuka semua sama Taipudin ya. Itu kan dia tulis saja kan belum tentu benar. Kalau yang benar ya minimal dia kasih nampak lah mutasi rekening ya, langsung live, langsung buka gitu. Jangan pakai foto ya. Kalau pakai foto kan screenshot kamu tampilkan bisa jadi kamu edit ya. Screenshot itu kan masih bisa diedit gitu kan, foto-foto bisa diedit. Kalau mau ya langsung buka live ya, langsung internet bankingnya dibuka saat itu juga, biar orang lihat gitu. Donasinya berapa sih yang terkumpul biar jelas. Ya, karena agak bingung juga kita, udah 2 minggu kok terkumpulnya masih segitu. Oke, mungkin dari saya itu dulu, silakan pada tua putarin yang lain. Oke, ya Bang Bob masih ada mau tanggapan sebelum kita putar ambisinya Zhang? Baik, gini ya, benar. Saya mau nanggapin itu Bang Richard ya. Saya pernah kejadian ya. Waktu itu saya sedang makan di warteg ya di daerah Jakarta. Nah, kemudian saya makan di warteg daerah Jakarta, ada anak-anak yang itu ya, gelandangan datang, ya Pak, begini Pak, gitu. Intinya meminta duit lah gitu. Saya curiga kalau saya kasih duit, itu nanti duit dibelikan lem, dia malah ngelem gitu loh. Saya tanya, buat apa deh? Buat makan. Kamu sekarang duduk, saya pesenin makanan. Akhirnya saya nggak kasih uang. Lanjutkan, Pak. Iya, saya kasih makan. Gitu loh. Artinya apa? Yang saya bantu itu memang betul-betul tepat sasaran. Sehingga bantuan saya itu tidak menjadi sarana bagi orang lain melakukan kejahatan. Yang kita khawatirkan hari ini, donasi-donasi itu tidak tepat sasaran, sehingga para donatur itu justru memberikan peluang bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan MKC untuk kepentingan lain. Ini kan sudah sangat menyedihkan ya. Kita punya rezeki, kita punya berkat, kok malah memberikan ke orang lain untuk melakukan hal yang salah. Begitu loh. Mantap. Nah kemudian di awal, kita bisa perhatikan, di awal ini MKC diangkat seolah-olah ini pahlawan kekristenan. Sehingga banyak orang yang tersimpatik, banyak orang yang iba, tertarik hatinya untuk apa? Untuk memberikan bantuan. Ini harus diperjuangkan gitu. Hari ini saya mau tanya, apakah MKC hari ini masih menjadi seorang pahlawan seperti di awal-awal yang lalu? Tidak. MKC sekarang sudah tenggelam. Yang muncul apa? Paul Zhang PS Saifuddin Ibrahim. Ini yang terjadi. Yang terjadi apa sekarang? Ribut masalah duit. Ribut masalah 600-400 juta. Ribut saling lapor. Kemarin ketika saya melaporkan YouTuber, Kristuber, semua kawan-kawan saudara saya yang Kristen yang di seberang itu menghujat saya bisa-bisa. Saya mau katakan hari ini, tuh lihat Pak Dusotewu melaporkan Paul Zhang, tuh lihat komplotannya Paul Zhang mau melaporkan Askri, orang-orang di Kristuber itu, asosiasi Kristuber yang yes. Gitu loh. Bagaimana? Apa kalian sanggup menghujat? Lantas ketika kalian menghujat saya kemarin, hari ini lihat fenomena yang terjadi. Siapkah kalian menjilat hujatan kalian kepada saya kemarin? Saya kalau mau ngomong gitu bisa dong. Tapi buat saya ini pelajaran bagi kita. Marilah kita cerdas berpikir. Kita harus objektif. Saya selalu ingatkan, menyelesaikan masalah itu harus pada masalah pokoknya. Singkirkan dulu rasa ketidaksukaan, ketersinggungan, itu nanti. Ayo kita selesaikan. MKC itu, dari awal saya katakan, MKC itu masalah hukum, titik. Ayo kita bicara pada masalah pokoknya. Gitu loh. Berbicara yang lain-lain itu nanti nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalaupun ada donasi seperti itu, harusnya keluarganya yang tampil ke depan. Istrinya masih ada kok, anaknya masih ada kok. Begitu loh. Biar ini betul-betul clear. Oke, ada yang beranggapan nanti setelah Pak MKC menjalani hukuman mungkin biaya itu akan digunakan. Saya mau katakan begitu Pak MKC putus sidang, ini satu pun nggak akan ada yang kor-kor lagi nih. Pak MKC itu dibiarkan itu terbuang-buang di penjara sana. Kita lihat, saya yakin itu. Karena hari ini aja mereka melihat mau menggunakan Pak MKC itu seolah-olah sebagai pahlawan untuk meraup perhatian orang banyak, untuk menarik rasa iba dari orang banyak, sehingga mereka bisa mendonasikan. Kalau udah nanti putus, apa mau mereka bilang? Itu loh. Nggak akan ada yang bertanggung jawab lagi nih. Udah bubar, selesai. Pak MKC ya pandai-pandai lah. Tentu kan kembali ke keluarga yang akan memperhatikan Pak MKC-nya. Gitu loh. Jadi mungkin itu dulu dari saya Pak Penetua. Richard boleh menanggapi soal Pak Paul? Ya, silakan Bro Richard. Ya, sebelum ke Bro Richard ini gua di sini Zoom streamer sekarang ini, majelis streamer sekarang ini memang Ivan Villa diususkan supaya kalian ini ya saudara-saudara kekristenan paham gitu. Ada masalah apa di bagian Nesi, ada masalah apa di bagian Zhang.
ikutilah jalur yang benar begitu, ikutilah jalur yang benar gitu. Kalau misalnya memang mau membela Kosman, balik lagi harus tahu gitu, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, patuhilah hukum gitu. Terus kalau misalnya untuk donasi haruslah Emang yang bijak. nggak dipatuhi hukum itu apa, Slayeri? Yang nggak dipatuhi hukum itu apa maksud kau? Itu orang udah patuhi. Sibuk aja ngurus rumah orang kalian ini. Ngintip aja terus. Gini Bre, gini Bre, tadi gue udah jelasin gini loh. Yang salah itu di sini. Gini, kau santai juga Muhammad. Gini ya kok. Gini seger gini. Ayo, kalau misalnya lu dengerin Zhang itu keamana-mana ngomongnya. Kosman mau dibunuh, mau dipindah selnya begitu kan. Lalu kemudian institusi ini wah dalamnya itu bayar gitu. Ini kan mencoreng apa yang ada di dalam negara Indonesia gitu. Yang dimana ini sangat disayangkan oleh saudara-saudara kekristenan dan sangat membuat jengkel umat muslim yang mendengar juga gitu. Pokoknya satu bangsa ini kesel lah sama Zhang itu, dan ini sudah mencuat ke permukaan keluhan-keluhan dari saudara-saudara kekristenan. Salah satunya adalah yayasan Kamtibmas. Ya emang kamu anggap yang dipukulin NB itu nggak berencana membunuhkan kah? Sampai babak belur gitu. Aneh kau. Nggak bisa ngebunuh pakai tai, itu nggak bisa. Ya lah, itu digebukin itu sampai doer itu. Goblok banget sih. Gimana kalau aku gebukin waduh, kamu sampai doer? Gimana perasaanmu? Lu pengen bela buta-butaan, lu pengen ngebela buta-butaan Zhang. Nih gua kasih paham ya. Ini gua kasih paham lu, Siapa yang ngebela? Siapa yang ngebela? Nggak usah kabur, nggak usah. Seolah-olah perkataan kamu tadi itu penutua Trino Slayer, seolah-olah kamu itu mendukung atas pemukulan itu. Goblok banget sih jadi orang. Kenapa bisa nggak usah seolah-olah. Apa yang gua omongin itu yang gua ambil. Iya emang gitu kamu tuh. Ya jangan sok kamu di sini. Itu jangan sok kamu. Lancarin dulu ngomongnya GR. Allah. Ngomong aja belum bener kok mau ngomong-ngomong di sini, Ger. Iya, masalahnya apa buatmu? Masalahnya apa buatmu? Cari dulu ngomongnya. Kadrun kejang-kejang ini. Hai. Ayo, abrik rum kalian. Berkabrik. Jadi lu nggak ngehargai Slayer. Jangan Segar. Lu nggak ngehargai cabai biar lancar ngomongnya. Aduh, ini tidak menghargai kekristenan yang lain lo coba. Enggak, di sini gue mencoba sangat-sangat menjaga akhlak di sini tuh gitu. Karena saudara-saudara kekristenan yang naik sekarang ini adalah saudara-saudara yang objektif gitu dalam memandang sebuah permasalahan. Nggak ada hujat-hujatan. Lu datang malah bikin malu saudara-saudara lu sendiri. Nah ya kita lanjut dulu ya. Oh iya, yang setia belum ini ya. Belum ini. Ntar ya kita nonton dulu ya. Sebentar. Trun. Aku mau ngasih apa tips buat Segar itu kalau supaya ngomongnya lancar, makan rawit 5 kilo sehari. Ya lancar tuh ngomongnya. Sama lidahnya diasah pakai emas. Itu kayak burung beo. Lancar tuh ngomongnya. Itu sinyalnya Bang, asem bukan. Ya, ini Akmal lagi Segar lu gua kasih kesempatan satu kali lagi. Beradab. Hargain saudara-saudara lu yang di sini. Nah, ini kita putar dulu ya apa yang dikatakan oleh Zhang, bentar. Ini Oktober 1 judulnya kesalahan fatal Muhammad KC. Ngomong ini tak berdata dia. Asal ngomong. Ya, kita play ya. Kalau anaknya KC, keluarganya KC itu mau legawa, bapaknya dijadiin martir, ini bakal gede, malah salah-salah KC bisa jadi pahlawan, bisa dapat penghargaan dari dunia internasional. Kita ulang, kalau misalnya belum paham. Dia tukar politik. Nah, tetapi kalau anaknya KC, keluarganya KC itu mau legawa, bapaknya dijadiin martir, ini bakal gede, malah salah-salah KC bisa jadi pahlawan, bisa dapat penghargaan dari dunia internasional. Nah, itu yang diinginkan oleh Zhang. Gitu. Kosman ini didorong untuk martir. Apa itu martir?
mati demi agama, nanti akan di set up ke sana gitu. Supaya apa? Supaya booming Kosman ini, supaya nanti media-media bisa merongrong masuk ke dalam NKRI gitu. Dibahasnya kemana-mana nanti. Yang penting apa? Yang penting Kosmannya martir dulu. Saudara-saudara kita yang di sini kekristenan pasti udah paham apa itu maksudnya martir. Kalau misalnya Kosman ini mau, keluarganya Kosman ini mau merelakan Kosmannya martir, maka ini akan menjadi berita besar untuk kekristenan. Nah, silakan tanggapannya. Kita sekarang ke kita ini yang ngurut ya, pengikut Yesus yang setia, silakan. Kalau gue sih Bang gak setuju dengan Pak Paulus ini. Dia terkadang ngomong memang pada dasarnya asalnya pas aja tanpa data, mulutnya memang berbusa dia itu. Dia itu sebenarnya apa ya? Bukan apa? Dia itu terhadap katanya yang ajaran agama kasih, tapi dengan mulutnya seperti itu jauh dari ajaran kasih yang Yesus bawa sendiri. Itu aja sih Bang. Silakan dilanjut yang lain. Siap, thank you ya. Ini pengikut Yesus yang setia. Iya, ini yang mesti kita sadarkan gitu ke orang-orang. Mungkin kalau misalnya dari Muslim sendiri yang ngomong, kalian akan bebal, nggak mau mendengarkan gitu apa yang dikatakan oleh Zhang. Cuman kalau misalnya Zhang sendiri udah ngomong kayak begitu, kemudian dibantah oleh sesama kekristenan bahwa yang itu salah, semoga kalian bisa mendengarkan. Nah, silakan sekarang dari berikutnya ini ya, siapa tadi? Seger, yuk silakan. Jadi maksud Paul Zhang itu biar MKC itu maju terus, nggak yang mau dibunuh, nggak yang maksud Paul Zhang itu nggak mungkin lah keluarga sampai merelakan itu dibunuh. Berarti kasus Kasman itu sebagai percobaan. Dia itu maksudnya sebagai mau membuktikan keadilan yang sebenarnya. Makanya jadi umat tuh jangan cengeng, dikit-dikit lapor. Emang keadilannya sebenarnya yang seperti apa yang Anda maksud? Yang ku maksud itu kan kasus penistaan. Terus juga Abdul Somad kan nyebut jin di salib ada jin kafir, bisa nggak dia sampai sekarang nggak ditangkap itu? Yang salib yang mana? Yahya Waloni itu udah lama dilapor. Yahya Waloni terus. Maksud Paul Zhang itu kayak gitu. Kau urusan pula akidah orang, ngaco kau. Boleh kau yang ngaco. Kau itu yang sebenarnya pinter. Boleh saya tanggapin ya. Kita ke Bang Bob dulu, silakan Bang Bob. Ini seger-seger lu mesti paham dulu, Bang Bob ini adalah dari kekristenan juga dan dia adalah seorang advokat. Bang Segar, jadi dari tadi pembicaraan itu bukan ada terkait MKC membiarkan, justru kita kasihan sama Pak MKC itu. Kasihannya di mana? Karena sampai hari ini tidak terfokus. Upaya kepada Pak MKC itu nggak terfokus. Gitu loh. Yang ada hanya ribut tentang donasi antara Paul Zhang dengan Saifuddin Ibrahim. Ribut tentang donasi, ribut tentang hujat-menghujat, ketersinggungan, arogansi, itu aja yang terjadi. Gitu loh. Hari ini apa yang sudah didapat sama Pak MKC? Ada donasi, tapi donasi itu kemana? Artinya apa? Karena ini sudah diangkat ke publik, kita sebagai publik juga melihat, bisa punya pikiran melihat ini. Pak MKC-nya diapakan ini? Nggak ada satu bentuk perbuatan yang real ya, yang betul-betul bisa membantu Pak MKC. Kita sangat sayangkan ini. Banyak orang sebenarnya simpati kepada Pak MKC, tapi karena ada pihak-pihak yang menggunakan Pak MKC untuk kepentingan lain, akhirnya jadi tidak simpati. Lihat hari ini sudah menurun. Perhatian, rasa iba, rasa simpati kepada MKC itu sudah menurun, Pak. Kenapa? Karena perilaku mereka ini. Bagaimana kita bicara hari ini internasional bicara tentang MKC? Kalau dunia internasional melihat kelakuan Paul Zhang sama Saifuddin Ibrahim, apa mungkin dunia internasional mau bicara lagi? Malu kita. Malu kita di hadapan dunia internasional melihat seperti ini. Masa ngurus MKC aja ribut tentang 400 juta, 600 juta. Betul Bang, betul sekali. Malu kita. Itu. Yang kemudian kalau bicara ketidakadilan, saya katakan dari awal, ketidakadilan itu tidak memandang dia Islam, dia Kristen, dia Hindu, dia Buddha. Ketidakadilan itu masih ada di negara kita ini. Banyak orang yang tidak mendapatkan keadilan di negara kita ini. Hari ini itu tugas
pemerintah kita untuk memperbaikinya. Makanya salah satu strategi nasional pencegahan korupsi oleh Pak Jokowi itu poin kelima adalah reformasi penegakan hukum. Karena apa? Penegak hukumnya banyak yang mencret. Karena masih jauh dari nilai-nilai integritas. Nah, kejadian Pak MKC dipukuli, kita sepakat perbuatan itu penganiayaan. Saya sendiri sudah menyurati Barreskrim untuk meminta bagaimana proses, sudah sejauh mana. Nggak ada kita membenarkan pemukulan itu, wah kita mengatakan itu nggak apa-apa. Enggak. Segala perbuatan hukum, perbuatan pidana, ada konsekuensi hukumnya. Berbicara Pak Ustadz Abdul Somad, Pak Ustadz sudah dilaporkan oleh GMKI pada saat itu, 2019. Hari ini yang mau kita lakukan, agar kita tidak saling hujat, sudah ada laporan polisi. Mari kita tanyakan ke polisi, ke pihak penegak hukum. Laporan polisinya sudah sejauh mana? Ketimbang kita saling hujat, ketimbang kita saling serang. Tanyakan, kalau ini dihentikan, kenapa dihentikan? Terkait penghentian perkara, ada upaya hukum. Apa itu? Pra-peradilan. Nah, bagi yang tidak berterima atau keberatan terhadap penghentian perkara laporan polisi itu, silakan ajukan pra-peradilan. Jadi kita ngapain saling hina, saling hujat gitu loh, saling maki. Saya mau katakan betul bang. Di channel saya live. Saya kalau kita mengatakan tangkap NKC, tangkap UAS, kita diketawai Bapak. Saya contohkan, datang polisi ke tempat UAS. Pak UAS, iya, Anda ditangkap. Kenapa saya ditangkap Pak? Karena NKC ditangkap. Begitu. Yang lucunya gini, Yahya Waloni itu udah duluan dilapor. Udah duluan dilapor. Kenapa nggak duluan ditangkap? Nah, itu baru dilapor langsung ditangkap. Nah, itu yang lucunya. Yang Bapak katakan itu saya paham Pak. Itulah buruknya penegakan hukum di negara kita saat ini. Kalau kita bicara penegakan hukum, ayo pada porsinya. Jangan kita membias ke agama manapun. Mungkin maksud Akmal ini karena Yahya itu Islam, ya pikirannya ke situ mungkin anunya Akmal ini. Iya, saya mau katakan. Enggaknya gitu. Keadilannya itu di mana? Iya. Coba kalau MKC nggak ditangkap, aku yakin kalau MKC nggak ditangkap, aku yakin Yahya Waloni nggak bakalan ditangkap tuh. Bos, kan sudah dikata kalau di negeri kita ini seperti apa, kan sudah dikata dari Bang BBS official. Iya. Secara awam itu bisa kita katakan. Saya mau katakan kalau itu dibilang Bang Segar, saya mau katakan tidak ada yang bisa ditangkap kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Mau Yahya Waloni, mau MKC, mau siapapun itu ditangkap karena dia melakukan pidana. Ayo, bagaimana itu? Apa ada orang ditangkap tanpa melakukan tidak pidana? Perbuatannya tidak ada melanggar aturan, tidak ada melanggar hukum pidana. Pasal-pasal KUHP kita. Nggak ada yang bisa ditangkap. Jadi jangan melihat kacamatanya dari Kristen Islam. Enggak. Dari perbuatan orang itu. Berbicara penegak hukum, saya mau katakan, polisi itu bukan Islam semua. Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Ketika dia tidak menjalankan aturan dengan benar, dia bukan melekat pada Kristen Islamnya, tapi melekat pada penegak hukumnya. Banyak kok oknum-oknum polisi yang beragama Kristen juga nggak beres kerjanya. Banyak. Betul. Bisa kita tarik ketidakadilan ini karena Islam dan Kristen. Ayo kita lebih dalam lagi menggali masalah yang terjadi. Kalau kita berbicara ketidakadilan, saya yakin saudara kita yang Muslim juga akan ikut berteriak dengan kita. Menuntut keadilan di negara ini. Menuntut penegakan hukum yang betul-betul berkeadilan. Bukan tumpul ke atas tajam ke bawah. Kalau cuma Kristen yang meneriakkan itu, jangan harap. Karena apa? Ini harus menjadi tugas kita bersama. Seluruh bangsa Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia harus meneriakkan ketidakadilan. Harus meneriakkan ketika hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena hukum itu milik segala bangsa. Seluruh bangsa Indonesia maksud saya. Hukum itu milik masyarakat Indonesia. Hukum itu adalah instrumen atau alat negara. Bukan milik agama tertentu. Enggak. Jadi begitu ya Bang Segar. Saya paham maksud Abang. Saya hanya cuman meluruskan agar Abang tidak salah paham untuk memberikan statement komentar di rubrik kita kali ini. Gitu. Kita tidak ada malah tidak berpihak atau tidak prihatin kepada MKC. Enggak, dari tadi kita ngomong kok kita kasihan ya Pak MKC yang mengurus justru sibuk masalah donasi lah, inilah saling hujat lah, mau saling lapor lah. Sekarang di JUSTU juga live mengancam akan menangkap mendesak polisi menangkap Paul Zhang. Begitu juga di Paul Zhang.
meminta untuk unsubscribe, meninggalkan orang-orang di ASKRI. Gitu. Itu mungkin begitu ya Bang Segar ya. Oh, jadi kamu bilang tadi BBS official seolah-olah pengacaranya MKC sekarang itu nggak mengurus MKC itu tadi barusan Saifuddin live siaran dia. Bikin apa aja malu. Bukan begini loh Pak. Masa yang ditampilkan hanya untuk kepentingan mereka saja, untuk kepentingan MKC nggak pernah tampil loh. Apa coba? Itu kan ada, mereka kan nggak harus mau bilang itu. Oke, nggak semua harus bilang. Masalah hukum kan strategi kan nggak harus orang bilang. Kau ngerti, kau kan orang hukum. Iya, oke saya paham. Nggak semua harus dibilang. Tapi nggak semua harus dibilang. Kenapa bos masalah uang yang ditransfer 5 juta ke Komarudin, paham nggak? Biarin aja Akmal ini bikin kacau aja di dalamnya. Aku ada nonton live tadi. Pak Segar, saya mau tanya begini. Ketika dibicarakan masalah duit, keuntungan untuk Pak MKC apa sih? Apa? Dengan perdebatan mereka, dengan perselisihan mereka antara Pak Uzang dengan Saifuddin hari ini yang muncul ke permukaan, ke publik, apa yang diuntungkan bagi MKC? Ayo, saya mau tanya, apa keuntungan bagi MKC ketika mereka sekarang seperti ini? Coba dijawab Pak Segar. Buat batu sama anaknya atau istrinya. Makanya kau tonton live Saifuddin tadi jam berapa kah? Jam 2 kah? Saya tadi. Paham, maksud saya bukan uangnya. Ketika mereka ribut seperti saat ini, apakah ada keuntungan bagi MKC? Itu kan mereka saling tanya masalah uang yang 75 juta, ternyata kata Komarudin sang pengacara itu tidak ada. Nah, tanya lagi sama anunya. Itu jangan diungkap ke publik. Saya tadi betul. Kan wajar orang donasi itu. Kau kan orang Kristen kan, orang kolekte itu kan habis persembahan itu kan langsung diumumkan. Wajar orang umumnya dari ini dari ini. Beda kalau kolekte itu gereja yang bertanggung jawab, bukan orang perorangan. Itu kan maksudku bukan yang gereja, itu kan donasi itu wajar dianuin. Arahnya kemana? Boleh dipublikasi. Berapa yang udah masuk. Tapi ketika ada keributan seperti itu, apakah MKC diuntungkan? Atau menurut Bapak dengan ribut seperti ini MKC diuntungkan gitu? Emang enggak, itu kan wajar itu. Nah, sudah. Kalau tidak MKC tidak diuntungkan, kita sepakat berarti itu wajar. Misalnya kamu orang nanya dengan keributan mereka, ada enggak keuntungan yang didapat dari MKC? Enggak jelas. Wajar dia konfirmasi daripada kalian dulu wajar dipublikasi. Nah gitu, paham nggak? Iya, itu publikasinya apa yang menguntungkan Kosman di penjara, keuntungannya apa? Gitu udah ngomongnya. Jelas sih Akmal ini. Enggak, Ger, aku mau ngomong Ger, bentar aja Ger. Itu. Ger, bentar aja Ger, aku mau ngomong Ger. Itu klik kanan, scroll refresh, klik kiri, refresh otaknya. Oke, sip. Itu loh, aduh, udah Segar ini emang apa ya, kelihatan dari karakter ini. Memang dia anak muridnya Pak Uzang kali Akmal ini. Nggak nangkap dari tadi. Iya, dia ini aslinya Segar ini, nama akunnya Segar ini. Memang apa ya, kalau kita lihat dari kirain mau gitu, kirain dia mau terbuka untuk tahu titik masalahnya di mana begitu, yang bisa membantu Kosman secara hukum yang ada. Cuman enggak, ngebantah terus dari tadi, ngeyel terus, bebal terus. Yang dicari memang pengen menang dalam dialog gitu kan. Ya inilah pengikut-pengikutnya Zhang tuh ya seperti inilah, udah ketahuan. Jadi udah lah ya, kita juga udah dapat banyak info dan banyak pelajaran. Bukannya pengikut Zhang, orang aja luruskan kayak kawaja pengikut jin. Nah kan, loh kan ke situ kan, nanti jangan kau itu lu pengikut roh dusta gimana? Ini yang buat rusak. Ini buat rusak. Gitu loh. Oke, Richard dulu dong, menanggapi sebentar dong. Ya, silakan Bro Richard. Bang Gimana? Richard, silakan. Ini juga dari Katolik nih, ini Kristen dari Katolik, silakan. Saya ingin menanggapi Pak Paul dulu ya.
menurut saya ketika Pak Kosman itu sudah salah, dia terjun, makanya ditangkap polisi. Saya kasih contoh bukti lagi, salahnya dia adalah ngurusin agama yang sudah ditinggalinya, itu kesalahannya. Ketika dia sudah memilih yang lain, dia sudah meninggalkan, ya udah nggak usah diurusin lagi, sesimpel itu gitu loh. Nah makanya dia salah kan, dia ngurusin yang lama agamanya, akhirnya dia dipenjara. Nah di situ makanya banyak gereja tidak turun tangan langsung. Kenapa? Karena si Pak Kosman tidak mengajarkan agama kasih atau Kristen Katolik, itu poinnya. Karena Pak Kosman membicarakan agamanya yang lama, yang sudah ditinggalinnya. Makanya gereja tidak simpati ke situ, ada banyak. Nah, kemudian karena kita manusiawi, bicara kemanusiaan, ingin membantu dan menolong. Nah, di situ Pak Paul dulu banyak mengalami kepahitan, kesakitan yang dialami. Sebelumnya saya juga ingin mendoakan supaya Pak Paul sembuh, Pak Paul diberkati, supaya dia nggak ada kesakitan lagi, nggak ada kepahitan lagi. Soalnya yang saya lihat Pak Paul masih ada tanamkan itu, kepahitan itu. Sehingga dalam bentuk Pak Paul itu menyuarakan suaranya, tapi ada juga di situ kepahitan dia yang dikeluarkan tanpa dia sadari. Saya kasih contoh seperti ini loh. Ketika Ahok berbuat kesalahan seperti itu, dia kan gentle loh, pasang badan, takut mati nggak takut mati dia, itu gentle dia. Nah kalau Pak Paul tidak berani gentle nggak apa-apa, tapi Pak Paul harus lepasin kepahitanmu itu yang dulu dan benar-benar netral mengurusi bagianmu, lakukan apa yang menjadi bagianmu, tapi nggak usah bawa agama-agama yang lain, bawalah agamamu saja. Karena kalau kau ngurusin agama lain, aduh, dunia ini ada banyak banget ratusan ribuan yang nggak bener. Kamu mau sampai kapan ngurusin orang nggak bener? Lakukanlah bagianmu Pak Paul dengan pengajaran kasihmu di agamamu, jangan bawa-bawa yang lain agamanya. Karena Tuhan akan melakukan bagiannya juga. Kalau Pak Paul ngurusin agama lain ditambah kepahitannya, aduh, kamu sehebat apa? Kamu nggak akan mampu, nggak akan sanggup. Malah kamu akan terlihat di situ kekuranganmu itu Pak Paul gitu loh. Jadi lakukanlah ajaran agamamu, nggak usah ngurusin agama yang lain. Jadi murni pertolonganmu itu, ya. Karena kalau kamu ikut campur dan masih diembel-embel dengan kepahitanmu yang dulu pernah kamu rasakan ketika di Indonesia, itu terlihat Pak. Kamu begitu banyak bilang Islam salah, menista Kristen Katolik. Kalau kau mau gentle, turunlah ke sini, kau gebrak pemerintahan gitu loh. Kalau kau cuma gebrak orang, sampai kapanpun nggak akan bisa merubah Pak. Karena orang yang memilih agamanya toh, mau bilang Islam salah gini, lah itu udah disahkan negara Pak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kau nggak bisa seenak hatimu, kau pun tidak gentle seperti Pak Ahok, dan kau pun mengakui imanmu tidak sebesar Pak Ahok. Kalau imanmu besar Pak, kamu nggak takut mati Pak. Ya, kalau imanmu besar, lihat Ahok. Boleh Ahok Cina itu, tapi lihat iman dan hatinya. Takut mati gak? Mati gak dia? Ditinggalin Tuhannya gak dia? Enggak bos. Makanya kalau Pak Paul merasa imanmu masih tidak sebesar Ahok, ya kau lakukan bagianmu saja. Tidak usah mengurusi di luar bagianmu, biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Terima kasih. Cakep banget. Siempre. Bro Richard memang. Padahal saya anak baru kemarin sore loh, kan Anda tahu Pak baru Trio. 3 bulan Bro Richard, baru 3 bulan. Makanya. Kita pertemukan di Zoom gitu. Nah itu ya, semoga jadi ini ya, jadi bahan pemikiran untuk kita semua. Kalau misalnya memang mencintai NKRI gitu, kalau memang mencintai sesama saudara kita,
alangkah baiknya kita memberikan tindakan preventif supaya Iya, tidak betul. terbuang percuma. Betul, tidak terbuang percuma apa yang kita miliki gitu. Kalau misalnya memang kita ingin niat baik, ya niat baik ini mesti kita kawal gitu. Benarkah niat baik kita sampai pada yang kita tujukan? Gitu loh. Itu yang dipesankan oleh Brethren Richard, Iya. Brethren Official, Bang Heri, dan juga Triun Slayer. Agama kita ya ribet lah. Karena Yes, agamamu yes. kan beda dengan yang lain, bertentangan udah pasti. Urusinlah agamamu saja menurut Lah, jalurmu sendiri supaya tidak seperti Pak Kosman gitu loh contohnya. Kan contoh udah ada contoh, Tuhan udah kasih contoh. Tapi dalam bentuk kemanusiaan boleh kita menolong, kita kasih makan dia, kita jenguk, tengok gitu loh. Tapi harus pastikan tujuanmu supaya amanahmu itu tidak disalah sasarin gitu loh. Itu 1M itu cukup itu. Untuk 6 tahun ke depan cukup itu. Bukan cukup lagi, bisa beli satu kamar itu sama cewek 2 asem. Buset dah. Ya itu ya. Sekarang kita kita alihkan dulu ke Belalaikan. Silakan. Jika ingin berbicara. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Saya Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam Penatua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara penyiar radio nih. Bukan. Jadi saya ngelihat orang selalu mengkaitkan antara kasus MKC dengan tadi si Pak Abdul Somad misalkan. Sebenarnya itu dua kasus yang berbeda karena Abdul Somad melakukan itu di dalam jemaah sendiri, cuma kebetulan dari merekam dan itu dipublish ke YouTube tanpa sepengetahuan Pak Abdul Somad sendiri gitu. Jadi sebenarnya Pak Abdul Somad itu berbicara di lingkungan dia yang tertutup, yang eksklusif gitu. Nah, berbeda dengan Pak MKC yang memang dia melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan itu dia memang sengaja dan Di umum ya. Diumumkan, di tempat umum di YouTube di publik ya. Nah, dan begini masalahnya, ada teman-teman dari Nasrani juga yang membahas tentang katakanlah agama lain, tapi kami orang Muslim juga tahu mana yang namanya penistaan agama, mana yang bukan. Contoh misalkan ada sang debater, sekarang itu nggak ada yang ngadu-ngaduin sang debater menghina Islam karena ranahnya dalam ranah diskusi atau segala macam gitu, dan si sang debater nggak pernah menghina, memutar-mutar apa istilahnya memelintir apa yang nggak ada diada-adain, itu kan nggak ada gitu. Nah, berbeda dengan MKC kayak gitu, itu statusnya. Dan kalau mau misalkan mau kayak debat kusir seperti Pak Segar ini, ya orang Muslim bisa juga berbalik. Wah, kalau gitu kita bisa tuntut juga si ini diaduin sebagai penistaan agama. Jadi bukan cuman, jadi kalau seperti itu saya setuju dengan Pak BSS Official. Kalau kejadian kayak gitu nggak akan selesai karena kita juga punya banyak jejak digital siapa aja yang apa ya namanya, yang masuk penistaan agama di luar MKC ini. Itu aja sih sebenarnya. Jadi satu sisi saya setuju dengan Pak BSS Official bahwa kita harus melihat ini secara fair gitu. Bahwa ini adalah kasus hukum. Kita harus pilah-pilah mana memang yang penistaan agama, mana yang bukan. Nah, kalau misalnya contoh kasus Yahya Waloni ini, sebenarnya udah berapa kali juga ada debat gitu. Karena Pak Yahya Waloni itu dia memberikan bukti. Berbeda dengan kalau seperti Pak Kece ini. Yahya Waloni itu dia punya bukti dan dia membuat buku. Dan bukunya itu dia mengacu referensi-referensi dari ahli-ahli Bible juga yang ada di dunia. Itu yang pernah saya lihat ya di videonya Yahya Waloni gitu. Nah, dan pernah juga Pak Yahya Waloni itu menantang debat malah gitu. Maksudnya debat tatap muka sih ya waktu itu ya yang saya nonton. Bahkan sama Estro Suru dia pernah mau debat juga, cuman waktu itu ada pihak dari siapa saya nggak tahu, akhirnya batal gitu. Padahal Yahya Waloni udah setuju waktu itu untuk datang. Tapi kayak gitu. Jadi harus dipilah-pilah mana yang ranahnya diskusi, mana yang ranahnya penistaan agama gitu. Oke, sekian Pak Penatua, saya kembalikan kepada Pak Penatua Triun Slayer. Siap Akhina Belalaikan yang cukup mewakilkan dari adilnya Muslim itu Al-Maidah ayat 8 gitu. Walaupun mereka adalah musuh kita, tapi tetap kita tidak boleh menghilangkan keadilan gitu dengan
Dengan apa? Dengan kebenciannya kita. Tetap buat kita mesti adil. Allah Azza wa Jalla mengajarkan itu, Ivan Villa sekalian. Al-Maidah ayat 4 ayatnya. Al-Maidah ayat 4. Kita mesti adil, kita mesti milah-milah. Itu. Nah, ini kita berhujung udah di penghujung acara juga ya. Aku akan gilir untuk closing statement untuk yang ada di majelis StreamYard. Begitu ya Ivan Villa yang di live komen. Pertama yang akan aku kasih kesempatan adalah Bro Seger-Seger. Silahkan. Jadi gini aja, itu kan tadi kan yang Badaikan nih bilang Yahya Waloni bisa membuktikan kitab itu. Terus Roh Kudus itu bisa nggak dia buktikan? Nah, selesai itu. Oh, emang bisa ya di masjid buka kitab orang. Nah, kalau kasus UAS, Yahya Waloni UAS itu. Jadi gitu kelihatan itu masalahnya. Udah, game, oper. Siap, thank you. Ini singkat gitu kan ya. Cakep Bro Segar-Segar. Berikutnya kita berikan ke Bang Bob nih. Siapa tahu Bang Bob mau ke mana, ke channelnya Akhi Julius. Silakan, waktu aku dahulukan. Baik, terima kasih ya. Jadi memang apa yang saya angkat tadi di live saya tadi siang ya, itu mungkin bisa kawan-kawan cek lagi ya. Tadi siang saya sudah mengangkat live tentang tangkap MKC, tangkap UAS, memahami perbuatan material. Saya buat perbandingan itu, nanti bisa disaksikan ya. Saya selalu katakan, kalau dibandingkan antara MKC dengan UAS, nanti MKC makin tenggelam. Gitu loh. Saya bukan memihak, enggak, tapi saya bisa mengamati. Lalu saya mengkonstruksikannya itu dari perbuatan material dalam penodaan agama. Begitu. Banyak hal-hal. Saya hanya menarik satu tali atau satu garis hitam. MKC melakukan perbuatannya karena ketidaksukaan terhadap agama Islam, agama sebelumnya, dan mengajak orang untuk membenci agama itu. UAS itu tidak ada keinginan agar orang membenci agama Kristen atau untuk meninggalkan agama Kristen, tapi menceritakan tentang akidah yang ada di dalam agama Islam, bahwa di patung itu ada jin. Nah, berbicara tentang bagaimana UAS memaparkan ada gerak tubuh, ada gimmick yang membuat orang tersinggung, seolah mengolok-olokkan, itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Menyikapinya seperti apa? Jujur ya, kalau saya juga simbol agama saya, diolok-olokkan itu tersinggung. Tapi apakah itu sudah menyentuh ranah pelanggaran hukum? Mari kita kaji secara hukum. Hukum itu bukan seperti selera kita. Saya selalu katakan, hukum itu bukan pemuas ketersinggungan. Tidak. Gitu loh. Saya selalu katakan, jangan dihubungkan atau jangan dibandingkan. Berbicara Yahya Waloni sudah mengakui kesalahannya, bahkan sudah minta maaf di depan majelis hakim. Clear. Tidak ada yang perlu kita perdebatkan lagi. Gitu, dan Yahya Waloni tidak akan membuktikan apapun lagi. Dia sudah mengakuinya kok, sudah meminta maaf, beres. Apalagi coba, justru itu sikap seorang kesatria, sikap seorang anak bangsa. Sekalipun dia salah pada saat dia melakukan perbuatannya, tapi hari ini setelah dia mengakui perbuatannya, kesalahannya, lalu meminta maaf di depan majelis hakim di tengah-tengah persidangan kepada seluruh umat Nasrani, itu sangat luar biasa buat saya ya. Buat saya. Artinya apa? Ada satu tamparan bagi Yahya Waloni dalam permasalahan ini. Karena setiap yang terjadi dalam hidup kita itu ada hikmahnya. Yahya Waloni mengambil hikmahnya. Begitu. Banyak sebenarnya ketidaksesuaian antara MKC dengan Ustadz Abu Somad. Ya. Ustadz Abu Somad begitu viral video itu. Kejadian itu 2017, viral video 2019. Artinya apa? Kalau Ustadz Abu Somad mau, bisa aja pada saat itu di-live-kan. Kalau Ustadz Abdul Somad mau, bisa aja 2017 video itu sudah viral. Tapi kenapa 2019 viralnya? Tentu ini tanpa kehendak atau di luar kehendak dari Abdul Somad. Itu loh. Yang kemudian yang dilakukan Ustadz Abdul Somad itu hanya sebatas tentang tata cara. Tata cara ya, tata cara berdakwah, tata cara mengajarkan tentang akidah agama Islam. Itu menyangkut cuma tata cara. Berbicara tata cara, kode etik, serahkan kembali ke saudara kita yang muslim. Saya yakin masih ada ulama-ulama yang bisa bicara baik-baik dengan Ustadz Abdul Somad. Meminta agar tata caranya di-softkan lagi, lebih soft. Contoh seperti Buya Yahya, yang sejuk lembut menyampaikan akidah-akidah, ajaran-ajaran agama Islam. Sehingga pendengarnya tidak tersinggung. Sehingga pendengarnya justru mengakui, wah memang betul ya Islam itu rahmatan lil alamin. Melihat beliau ngomong aja merasa sejuk kita. Ini tentu harus menjadi kita harus
Mengevaluasi. Kalau kita bandingkan begitu terus, ini nggak akan selesai. Ini nggak akan selesai. Begitu loh. Saya selalu katakan, kemudian UAS itu sudah ada laporan polisinya. Kalau kita mengakui hukum adalah panglima di negara ini, ayo kita bicara laporan polisinya. Jangan bicara ketersinggungan pribadi. Nggak bisa. Gitu loh. Yang mau saya katakan, ketika UAS dilapor ke polisi, apakah polisi menolak laporan? Tidak, menerima. Harusnya kalau tidak adil, ditolak dong laporannya. Oh nggak bisa, UAS itu beragama Islam, jangan dilapor. Kalau begitu baru nyatalah yang dikatakan kawan-kawan kita ini. Ketidakadilan begitu. Buktinya laporan diterima kok. Berbicara proses sudah sampai di mana? Mari kita tanyakan. Saya selalu katakan, mari kita tanyakan. Lantas tidak adilnya di mana? Tidak adil menurut pribadi kita atau tidak adil menurut hukum? Gitu loh. Konteks ketidakadilan itu menurut apa? Acuannya. Kalau menurut saya makan 3 piring itu belum adil karena perut saya ukurannya 6 piring. Iya, bagi saudaraku, temanku yang ukuran perutnya cuma 2 piring, makan 4 piring itu mubazir. Karena apa? 2 piring aja udah cukup. Bagi saya itu nggak mubazir, malah kurang. Makanya saya katakan, kita berbicara apa ini ketidakadilan. Kemarin saya pernah diundang ke salah satu Zoom, berbicara diskriminatif antara MKC dengan Yahya Waloni. Kenapa MKC dipukul, Yahya Waloni enggak? Loh, itu bukan diskriminatif, saya bilang. Bukan diskriminasi. Diskriminasi itu saya contohkan begini. Ada orang memukul Yahya Waloni, ada orang memukul MKC. Yang Yahya Waloni dilindungi polisi, yang MKC dibiarkan polisi. Ini baru diskriminasi. Kan begitu. Kalau kita mau bicara diskriminasi, Yahya Waloni dilindungi ketika mau dipukul, MKC tidak dilindungi ketika mau dipukul. Tapi ini kan Yahya Waloni nggak ada yang memukul. Hanya karena MKC dipukul sesama tahanan, Yahya Waloni tidak dipukul, kita mengatakan ini diskriminasi. Diskriminasi itu yang seperti apa di pikiran kita? Ayolah, jangan kita bawakan sentimen pribadi kita. Objektif lah. Kita mau memperbaiki atau mau memperkeruh. Gitu loh. Kalau kita merasa ada yang salah, ayo kita perbaiki. Dengan cara apa? Berpikir objektif, realita dong. Kalau kita hanya membawakan sentimen kita terus, ini makin runyam. Ini makin kemana-mana, makin memperburuk situasi. Mungkin begitu closing statement dari saya, Pak Pendatua. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana pendapat baik dari pengacara dan juga dari DPP Kamtipmas ya terkait permasalahan Kosman ini dan bagaimana situasi saat ini. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa di tubuh Kristen itu sendiri ya, sesama mereka itu saling jegal untuk memperebutkan ingin mengambil simpati atau menjadi pahlawan terhadap kasus MKC ini, namun itu dilakukan secara tidak tulus ya, artinya ada kepentingan di balik semua itu. Artinya di dalam kaum mereka sendiri, mereka sudah tidak kompak, tidak bersatu, dan ini tentunya mencerminkan dari ajaran mereka sendiri ya, karena memang mempunyai dasar yang rapuh sekali. Kemudian juga yang patut kita ikuti adalah apabila suatu saat nanti Kosman ini benar-benar diponis dan harus dipenjara, maka tentunya dia akan dikirim ke lapas ya. Dan kita ketahui bersama bahwa lapas tersebut situasinya tentu berbeda, dan orang-orang penghuni lapas sendiri mempunyai tradisi setiap menerima tahanan baru ya, tergantung kasus yang dibawa oleh oknum tersebut. Nah, apakah mungkin si Kosman ini akan baik-baik saja sampai di lapas, atau malahan sebaliknya lebih mengerikan daripada yang pernah dialaminya ketika di dalam tahanan Bareskrim. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang kita simak ini bisa menjadi pelajaran dan hikmah, ada hikmah tersendiri bagi kita semuanya.
Dan akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.